بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku rahimakumullah, memang hidup di babak keempat dari era akhir zaman ini bukanlah suatu kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kemudahan. Bahkan sebaliknya, banyak penderitaan, banyak kesulitan dialami oleh umat Islam di babak keempat ini. Seperti yang saya katakan, ini adalah era paling kelam dalam sejarah Islam. Babak mulkan jabariyan, babak para raja, para penguasa yang memaksakan kehendak, yang mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Bila mana pada perjumpaan sebelumnya kita membahas pandangan seorang pemikir, penulis muslim berkebangsaan Inggris bernama Ahmad Thompson dengan bukunya yang berjudul Dajjal the Antichrist atau Sistem Dajjal, terjemahan bahasa Indonesianya, maka ada seorang penulis lain berkebangsaan Mesir bernama Muhammad Qutb yang menggambarkan kondisi dunia kita sekarang ini, babak keempat ini, dengan ungkapan jahiliyatu qarnul 20, jahiliyah abad ke-20, atau lebih tepatnya jahiliyatu mu'asirah, jahiliyah modern. Beliau menulis buku ini pada tahun 80-an, oleh karenanya beliau memberi judul jahiliyah abad ke-20. Mungkin kalau dia tulisnya sudah tahun 2000-an, dia akan menulis dengan judul jahiliyah abad ke-21. Nah, betapapun masih relevan kajiannya itu untuk menggambarkan era di mana kita hidup sekarang ini. Ada 4 kriteria masyarakat pantas dijuluki sebagai masyarakat jahiliyah, kata Muhammad Qutb. Kriteria pertama adalah tidak adanya iman yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebuah masyarakat jahiliyah adalah masyarakat yang boleh jadi di dalamnya terdapat orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun keimanan mereka kepada Allah ta'ala adalah keimanan yang tidak utuh, yang digambarkan dalam surah Al-An'am dengan ungkapan wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak menempatkan atribut-atribut Allah Subhanahu wa ta'ala secara lengkap kepada Allah Ta'ala. Dalam masyarakat jahiliyah, bila mereka mendengar Allah disifati sebagai Maha Pengasih, Maha Penyayang, mereka setuju. Allah disifati sebagai Maha Pengampun, mereka setuju. Namun begitu mereka mendengar Allah itu disifati dengan Syadidul Iqab, Maha keras siksaannya, mereka bertanya-tanya, benarkah ini? Bila mana mereka mendengar Allah sebagai Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, yang maha memaksa, yang maha sombong, mereka bertanya-tanya, benarkah ini? Kalau diajak bicara soal surga, mereka senang luar biasa. Tetapi digambarkan tentang neraka, mereka akan segera mengatakan, itu cuma simbol saja, ancaman, punishment. Ini yang pertama. Yang kedua, masyarakat jahiliyah, kata Muhammad Qutb, adalah masyarakat yang di dalamnya hadir berbagai taghut. Apakah taghut? Taghut ialah pihak selain Allah Ta'ala yang diberikan penghormatan, ketaatan, kesetiaan sebagaimana seharusnya itu diberikan kepada Allah Ta'ala. Di dalam sejarah kemanusiaan, contoh taghut yang paling ideal diabadikan dalam Al-Quran dalam sosok Fir'aun. Fir'aun adalah taghut yang sedemikian rupa menuntut penghormatan, ketaatan dan kesetiaan rakyatnya, sampai-sampai dia tega mengucapkan, memproklamirkan di hadapan rakyatnya, Ana Rabbukumul A'la, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Nah, dalam sebuah masyarakat jahiliyah, para taghut ini hadir dengan dimensi yang beraneka ragam, dengan jumlah yang banyak. Ada small taghut, medium taghut, ada large taghut. Ada taghut lokal, ada taghut nasional, taghut regional, taghut internasional. Ada taghut kulit putih, kulit hitam, kulit kuning. Ada taghut sipit, taghut belok, taghut buta. Taghut itu aneka ragam, saudaraku. Ada taghut pada skala asosiasi, himpunan, organisasi, ormas, partai politik. Taghut pada kelas negara. Pendek kata,
ada pihak-pihak yang menuntut penghormatan, kesetiaan dan ketaatan, seolah dirinya ingin diperlakukan sebagai ilah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, masyarakat jahiliyah, kata Muhammad Qutb, adalah masyarakat yang di dalamnya terdapat penyimpangan terhadap hukum yang semestinya ditegakkan. Sebagaimana kita ketahui, hukum yang hak hanyalah hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi dalam sebuah masyarakat jahiliyah, hukum bukan hukum Allah ta'ala, tetapi hukum buatan manusia. Oleh karenanya dalam sebuah sistem masyarakat jahiliyah, anggota parlemen, wakil rakyat dijuluki sebagai lawmaker, para pembuat hukum. Dan memang betul, mereka yang menentukan mana yang legal, mana yang ilegal, mana yang halal, mana yang haram. Pada suatu masa tertentu boleh jadi homoseksuality dianggap ilegal, tetapi pada masa yang lain, ketika anggota parlemennya setuju, mereka akan memvoting dan memenangkan agar homoseksuality menjadi legal. Dan ciri yang keempat masyarakat jahiliyah, kata Muhammad Qutb, adalah masyarakat yang memiliki sikap menjauh dari agama Allah Ta'ala. Semua pertimbangan di dalam masyarakat itu tidak memakai pertimbangan agama Allah Ta'ala. Kalaupun dipakai, dia bukan pada skala prioritas pertama. Itulah masyarakat jahiliyah. Dan ternyata dewasa ini, dari ujung timur sampai ujung barat, berbagai negeri-negeri, termasuk negeri kaum muslimin, memenuhi keempat kriteria masyarakat jahiliyah itu. Pantas bila mana sistem dunia dewasa ini disebut sebagai jahiliyatu al-mu'asirah, jahiliyah modern. Saudaraku, mudah-mudahan kita dilindungi Allah dalam era penuh fitnah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.